warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi di video ini saya akan meresensi sebuah buku. Nah, pasti di antara teman-teman sekalian sudah pernah kan menonton video-video resensi buku di channel lain. Jadi, kali ini saya akan meresensi sebuah novel. Nah, novel di sini yang akan saya resensi adalah novel tentang kamu. Nah, pasti penasaran bagaimana isi dari cerita novel tersebut. Oke, stay tune terus di channel ini dan jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Hai teman-teman, jadi novel yang saya pilih itu adalah novel tentang kamu. Nah, novel tentang kamu ini adalah karya Terelie. Terelie adalah seorang penulis dari Indonesia yang sangat terkenal dan karya-karyanya sangat fenomenal dan tidak pernah mengecewakan. Bahkan beberapa sudah pernah ada yang diangkat di layar kaca, seperti novel Hafalan Surat Elisa dan juga Moga Bunda Disayang Allah. Langsung saja kita akan membahas tentang novel tentang kamu ini. Pertama, kita akan membahas tentang covernya. Covernya di sini adalah bergambar sepasang sepatu. Nah, kenapa bisa sepasang sepatu? Jadi ceritanya adalah Terelie memiliki fanbase di Twitter maupun di Instagramnya. Dan uniknya dia itu sangat aktif sekali dengan sosial medianya itu. Nah, dari sana Terelie memutuskan untuk meminta para fansnya untuk memilih salah satu cover yang akan dijadikan cover tentang kamu ini. Nah, dari situ dipilihlah bergambar sepasang sepatu ini. Nah, untuk tebal bukunya ini sekitar 524 halaman. Wow, cukup tebal sekali ya. Tapi saya yakin novel ini tidak pernah membosankan dan saya selalu ingin membacanya berulang-ulang. Untuk penerbitnya, novel ini diterbitkan oleh penerbit Republika. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang isi dari novel tersebut. Nah, novel ini berjudul Tentang Kamu. Dan kamunya di sini adalah seorang wanita berusia 70 tahun, lahir di Indonesia, memiliki paspor Inggris, dan meninggal di Paris. Yang menjadi cerita ini sangat menarik adalah wanita ini meninggalkan harta warisan sekitar 1 miliar pound sterling. Nah, jika dirupiahkan itu akan menjadi 19 triliun rupiah. Wow, sangat menarik bukan ya? Dan wanita ini ternyata menghabiskan waktunya di sebuah panti jompo di Paris. Padahal dia adalah seorang miliuner. Dan kenapa dia bisa tinggal di panti jompo tanpa sanak keluarga? Di sisi lain, dalam novel ini juga ada tokoh yang bernama Zaman Zulkarnain. Zaman Zulkarnain ini adalah seorang pengacara asal Indonesia yang bekerja di firma hukum di London yang bernama Thomson & Co. Nah, jadi Zaman Zulkarnain ini ditugaskan untuk mencari ahli waris dari Sri Ningsih ini yang memiliki harta 19 triliun tadi. Namun yang menjadi kendalanya Zaman adalah dia tidak menemukan data dari keluarganya Sri Ningsih. Nah, dari sini Zaman sangat kebingungan bagaimana ia bisa menemukan ahli waris yang sesungguhnya dari Sri Ningsih. Kemudian, dengan petunjuk dari buku harian Sri Ningsih yang didapat dari Madam Aime yang merupakan pengurus panti jompo di mana Sri Ningsih meninggal. Nah, Zaman mulai menelusuri kehidupan Sri Ningsih. Perjalanan Zaman dimulai dengan mendatangi di mana Sri dilahirkan, yaitu di Pulau Bungin, Indonesia. Nah, ia menemui tetua di pulau itu yang menceritakan masa kecil Sri Ningsih. Mulai dari ditinggal mati ibunya ketika melahirkan dirinya, hingga ayahnya yang bernama Nugroho menikah lagi dan memiliki satu anak yang bernama Tilamuta. Nah, pada suatu waktu, ayah Sri Ningsih pergi melaut dan tidak pernah kembali lagi. Sejak saat itu, ibu tiri Sri Ningsih memperlakukan Sri dengan tidak manusiawi, seperti memukul hingga tidak memberinya makanan. Musibah lain pun datang. Rumah Sri terbakar dan menyebabkan ibu tiri Sri meninggal. Akhirnya Sri dan adiknya Tilamuta tinggal di sebuah pondok pesantren di Surakarta. Dari cerita ini, Zaman mulai memikirkan bahwa memang dia memiliki ahli waris, yaitu adiknya yang bernama Tilamuta.
Nah, dari sini dia mulai menelusurinya lagi, mencari keberadaan Tilamuta di Surakarta. Kemudian Zaman melanjutkan pergi ke pondok pesantren di mana Sri dan Tilamuta pindah setelah rumahnya terbakar di Pulau Bungin. Nah, Zaman berkenalan dengan Ibu Nuraini yang menceritakan masa remaja Sriningsih, seperti persahabatan yang hancur karena keirian hingga tentang pesantren yang diserang kelompok PKI yang menewaskan Tilamuta. Sri menjadi dilematis karena harus memilih kebenaran dan persahabatannya. Nah, dari sini Zaman mulai putus asa karena ternyata Tilamuta juga sudah meninggal. Meskipun dia belum menemukan ahli waris dari Sriningsih, Zaman melakukan perjalanan lagi pergi ke Jakarta untuk mencari sisa-sisa kehidupan Sri dengan petunjuk dari Ibu Nuraini. Sang ibu memberikan surat-surat yang pernah dikirim oleh Sriningsih. Dari surat tersebut, Zaman mengungkapkan kehidupan Sriningsih di Jakarta. Mulai dari bekerja sebagai pedagang kaki lima dengan gerobak, membuka rental mobil, dan sempat bangkrut hingga menjadi supir bis, bekerja pabrik, hingga puncaknya dia membuka pabrik sendiri dengan merek Rahayu. Semuanya ia lakukan di Jakarta, hingga akhirnya ia memutuskan pergi ke London dengan meninggalkan pabriknya, pergi melupakan semuanya. Nah, dari sini ceritanya semakin sangat misterius. Nah, kenapa dia bisa pergi ke London, bahkan saat itu pabriknya sangat maju dengan pesat. Pada akhirnya Zaman memutuskan untuk kembali ke London karena dia masih tidak menemukan di mana ahli waris sesungguhnya. Nah, kembali ke London, ingatan Zaman teringat oleh foto Sri yang ada di kamar Sri di panti jompo. Di dalam foto itu, Sri berdiri di depan bus dengan nomor rute 16. Pencarian tersebut mengantarkan Zaman bertemu dengan Lucy. Nah, Lucy menuntunnya untuk mengunjungi di kawasan Little India di London. Kemudian ia bertemu dengan Rajendra Khan, pemilik kios makanan halal yang setiap hari dikunjungi oleh Zaman. Kemudian ia mulai menelusuri kehidupan lain Sri tentang keluarga angkat Sri dan supir bus rute 16. Selanjutnya, Zaman Zulkarnain menelusuri kehidupan Sriningsih berada di Little India, mulai dari keluarga angkat Sriningsih hingga supir bus rute 16. Jadi di London ini ternyata Sriningsih memiliki pekerjaan menjadi supir bus rute 16. Dan di sini ditemukan fakta tentang kisah cinta antara Sriningsih dengan Hakan Karim. Dari pernikahannya dengan Hakan Karim, Sriningsih pernah memiliki 2 anak, dan 2 anak tersebut juga sudah meninggal. Nah, di sisi lain, banyak terjadi musibah yang ada di London ini, sehingga Sriningsih memutuskan untuk pergi ke Paris dan meninggalkan semuanya. Zaman Zulkarnain semakin putus asa karena ia tidak bisa menemukan ahli waris dari Sriningsih. Tidak ada keluarga yang dapat ditelusuri jejaknya. Harapan terakhirnya ialah menemukan surat wasiat dari Sriningsih. Namun masalah mulai datang dari firma hukum A&Z Law. Nah, A&Z Law ini mengajak Thomson & Co untuk bernegosiasi dengan membawa wanita yang mengaku mertua dari Tilamuta. Nah, insting Zaman mengatakan bahwa ada yang tidak beres hingga ia mencari surat wasiat tersebut. Nah, dan pada akhirnya Zaman menemukan surat wasiat Sriningsih dan melakukan settlement atas harta kekayaan Sriningsih dan membagikannya secara seadil-adilnya sesuai wasiat dari Sriningsih. Nah, secara keseluruhan tema yang diangkat dari novel Tentang Kamu ini adalah menelusuri kehidupan seorang wanita untuk menemukan ahli waris yang ia miliki. Nah, berbagai tempat yang menjadi setting dalam cerita ini adalah di London, Paris, Pulau Bungin Sumbawa, Surakarta, dan juga Jakarta. Novel yang mengharukan ini memiliki alur maju dan mundur dalam segi penceritaannya, dan walau menggunakan bahasa dengan sastra yang cukup tinggi, namun masih bisa dipahami oleh orang awam. Nah,
Cerita ini juga sangat memiliki pesan moral, banyak sekali pesan moral. Jadi dalam cerita novel ini banyak sekali nilai-nilai moral yang bisa kita contoh. Nah, seperti kita bisa melakukan apapun walaupun itu menyakitkan. Kita pasti bisa melewati semuanya, termasuk juga segala ujian hidup. Tidak semua kebencian dibalas juga dengan kebencian, namun kita juga membalasnya dengan kebaikan. Nah, ceritanya sangat menarik sekali. Hal tersebut juga banyak sekali nasihat-nasihat terbaik. Nah, seperti apakah sabar memiliki batasan? Aku tahu jawabannya sekarang. Ketika kebencian, dendam kesumat sebesar apapun akan luruh oleh rasa sabar. Gunung-gunung akan rata, lautan akan kering, tidak ada yang mampu mengalahkan rasa sabar. Selemah apapun fisik seseorang, semiskin apapun dia, sekali di hatinya punya rasa sabar, dunia tidak bisa menyakitinya. Ini terdapat di halaman 48. Ada juga yang menjadi favorit saya. Jadi, jadilah seperti lilin yang tidak pernah menyesal nyala api membakarmu. Jadilah seperti air yang mengalir sabar. Jangan pernah takut memulai hal baru. Itu terdapat di halaman 278. Dan masih banyak lagi nasihat-nasihat yang ada di dalam novel ini. Dan saya pastikan novel ini sangat-sangat recommended dan kalian harus membacanya. Nah, saya rasa video saya sudah cukup sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir. Nah, saya akhiri, sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.